Halo semua, ketemu lagi di channel saya. Sesuai dengan judul mungkin, di sini saya kemungkinan berpendapat bahwa Open Media Vault ya ini atau beberapa video yang pernah saya tunjukkan memiliki fitur yang saya butuhkan. Open Media Vault ini merupakan software NAS, jadi fungsi dasarnya itu adalah software NAS. Tapi ternyata setelah saya eksplorasi, dia punya beberapa fitur yang mungkin sudah saya butuhkan untuk jadi satu OS utama di server saya. Oke, kita ke server saya dulu. Di sini saya akan ceritakan tentang sedikit server saya. Oke, di server saya ini saya install namanya Proxmox sebagai OS-nya. Di sini mungkin kalau kalian yang nggak paham atau baru pertama kali dengar nama Proxmox ini, itu ada apalah. Oke, Proxmox ini adalah software VM, bukan software, dia sudah jadi OS, tapi fungsinya adalah untuk menjadi host sebuah atau mungkin banyak virtual mesin atau VM. Nah, mungkin kalau kalian kenal namanya VMware, terus VirtualBox, terus yang baru-barusan ini KVM. Nah, Proxmox ini sama. Jadi dia jalankan VM. Oke, tujuan pertama saya install Proxmox ini, jadi server saya ini bisa menjalankan beberapa fungsi. Nah, yang pertama saya install itu adalah OMV atau Open Media Vault, yang saya fungsikan sebagai NAS, jadi tempat storage saya. Kemudian mungkin beberapa kayak database, terus mungkin PXE dan yang lainnya lah. Nah, setelah saya eksplorasi Open Media Vault ini, ternyata dia nggak cuma jadi server NAS atau software NAS itu. Nah, di dalam Open Media Vault ini punya beberapa fitur yang saya butuhkan juga sih, atau saya pakai juga. Oke, kita coba explore lah. Beberapa fitur sudah saya konfigurasi dan sudah jalan di OMV saya. Oh ya, kita singkat OMV aja biar enak. Oke, yang pertama mungkin nih tampilan awal. Di sini saya pakai versi 6. Di sini ini basic aja sih. Cuman mungkin kalau kalian ada perhatikan nih namanya kontainer. Oke. Nah, di sini adalah tempat fitur tersebut ada. Oke, kita lihat langsung aja. Nah, untuk masuk ke kontainer ini, mungkin di video saya sebelumnya itu ada yang install OnCloud kalau nggak salah ya, OnCloud. Nah, itu salah satunya. Oke, di sini kita langsung masuk ke setting, sistem. Nah, kalian di sini ada namanya OMV Extra. Nah, disinilah fitur tambahan itu. Sebenarnya ada plugin-plugin lainnya lah, kayak mungkin ada yang downloader dan lain sebagainya. Di sini fitur yang paling saya cari itu namanya Docker. Dengan adanya Docker ini, saya bisa nambahkan beberapa fungsi tambahan. Contohnya di video saya sebelumnya yang OnCloud itu, di situ saya nambahkan via Docker ini. Nah, dari Docker ini untuk kalian bisa cek itu, kalian bisa buka pakai Portainer. Kemudian di sini ada kontainer. Nah, ini adalah tambahan-tambahan fitur yang saya install di server saya. Contoh di sini ada Postgre, ini database. Jadi kalau kalian lihat dia sudah running. Nah, di sini ada yang namanya publish port. Nah, kalau kalian perhatikan alamat Portainer ini, selain ini alamat NAS saya, IP NAS saya, di situ ada namanya port. Nah, ini ada titik 2 terus port 9000. Oke, di Postgre ini, di sini kita set yang publish portnya itu adalah 5432. Nah, oke, kita buka. Oke, ini dia Postgre. Nah, kalau kalian buka, sebentar, dia ada update software. Oke, kita download dulu, nggak apa-apa.
Di sini saya pakai DB Weaver sebagai klien database saya. Kalian bisa install lainnya kok, kayak MySQL atau yang lainnya. Cuman di sini favorit database saya itu Postgre. Jadi saya pakai Postgre. Oke, di sini kalian lihat alamatnya, alamat NAS saya, kemudian alamat port. Di sini ada portnya 5432. Kalau kalian lihat di Portainer, ini dia 5432. Nah, untuk mengakses kontainer-kontainer atau docker-docker yang kalian install ini, biasanya dia melewati namanya ini publish port. Jadi alamat NAS saya terus ditambahi dengan portnya berapa. Oke, di sini juga saya memasang dua downloader, yaitu Transmission untuk torrent dan JDownload untuk download biasa. Hampir sama seperti database. Untuk mengakses beberapa ini, kalian langsung buka menggunakan alamat dari OMV tadi ditambahi dengan portnya. Jadi di sini kayak JDownload, di sini saya pakai port 5800. Kalau kalian lihat JDownload, nah ini dia. Kemudian kalau kalian lihat torrent tadi, di sini ada 9010, jadi bisa langsung buka. Kemudian onload mungkin untuk onload kalian mungkin sudah lihat di video saya sebelumnya. Dari list-list ini kalian bisa lihat di sini saya bisa menambahkan fitur-fitur yang saya butuhkan kayak database, terus downloader, terus mungkin torrent downloader, terus onload ya, dengan menggunakan fitur kontainer ini. Dan kontainer ini bisa diakses lewat IP NAS saya. Jadi yang membedakannya itu hanya dari portnya. Oke, itu dari kontainer. Nah, setelah saya agak sedikit dalam, di sini ternyata dia punya fitur tambahan. Oke, sebentar, saya login dulu. Nah, di sini saya mendapatkan suatu sistem lagi yang baru. Cuman di sini nggak tahu kenapa dia membutuhkan root. Saya belum eksplorasi lagi sih lebih dalam. Nah, yang paling saya kaget itu ada ini, ada virtual machine. Kita klik aja. Nah, di sini ternyata saya bisa create virtual machine di Open Media Vault. Nah, jadi ibaratnya ada fitur ini juga, fitur Proxmox ini di dalam Open Media Vault. Di sini saya belum create sih sebenarnya, cuman agak kaget juga sih. Di sini ada networkingnya, jadi kalian bisa create lagi networkingnya. Terus kemudian di sini ada storage poolnya, kalian bisa create. Di sini berhubung saya set, sebentar saya lihat dulu Proxmox OMV saya berapa, harddisknya berhubung saya set 32, jadi nggak begitu banyak VM yang saya bisa install di sini. Cuman sedikit kaget. Jadi di dalam OMV ini ada virtual mesinnya. Jadi ibaratnya saya kepikiran itu kalau saya install OMV ini aja, saya sudah dapat fitur ini, terus fitur virtual mesin juga. Jadi sedikit membuat saya bingung. Apakah saya harus full OMV di server atau tetap pakai Proxmox ini? Saya sudah jalan hampir setahun server saya ini. Disitulah dilema saya sekarang. Nah, di virtual mesin ini juga ada import VM. Di sini tentukan, terus dia nyari di mana lokasi filenya. Disk image-nya. Terus ini kita lihat fitur-fiturnya juga lebih banyak, jujur lebih banyak ketimbang Proxmox ini. Contoh di sini ada Manjaro, terus ada Microsoft juga mulai dari 10, tapi 11 kayaknya nggak ada sih. So, kita coba lihat
apa dia ada fitur namanya TPM. Soalnya kalau kalian lihat di Proxmox ini Windows 11 test ini, dia ada hardware, nah ini TPM state dia ada. Nah, kita coba lihat di VM ini ada nggak virtual state-nya namanya VM. Kita coba contoh aja sih. Tes. Ada download OS, cloud based image, lokal. Oh ini dia, network ada. Kalau ini kita lihat dia SPR, sorry. Ya terdeteksi. Bahkan rate saya terdeteksi di sini. Jadi saya bisa menggunakan disk rate saya dan menggunakan kapasitas maksimal dari, kita lihat rate saya berapa sih kapasitasnya, sekitar 7,28 terabyte. Langsung di sini, langsung terdeteksi dia di sini. Terus kita kalau lihat dari sistem operasinya, adakah Windows 11 coba? Oke, untuk sistem operasinya mungkin Windows 11 dia nggak punya, hanya 10 create. Iya. Untuk apa? Saya coba kita create and edit nih, storage limit segini. Memori 1 giga. Oke, kita coba create and edit aja, apa? Kita testing coba. Oke, sudah ada VM, ada terus networknya kita bisa ya. Bagian di sini sedikit saya ada seneng, yaitu di sini dia nggak lengkap. Kayak firmware ini saya nggak bisa ganti, terus emulate mesinnya juga kita nggak bisa ganti sepertinya sih. Iya, nggak bisa. Boot order kita bisa ganti, CPU type-nya kita bisa ganti, tapi ini kita nggak bisa ganti. Berbeda dengan Proxmox. Kalau kalian, kita coba create VM. Nah ini dia, sudah kita dikasih lihat apa inputan yang banyak. Apa aja, tes satu. Oke, kita next dulu. OS-nya dia langsung detect di ISO mana. Kita contoh aja Win 11. Terus kita next. Nah ini dia sistem, terus ada add TPM. Terus TPM store-nya kita pilih lokal. Nah ini dia di BIOS. Nah kita bisa pilih. Terus kemudian disk biasa, CPU. Sekarang bisa lihat di sini ada beberapa instrumen. Jadi kalian bisa pilih add. Di sini ada default, ada kurang, ada ditambah plus atau berarti benar-benar dipakai. Terus memori, terus kemudian networknya sama, terus konfirmasi. Ya benar, kayak VM yang sederhana, simple. Kayaknya ini bisa dipakai yang di OMV. Tapi untuk kalian spesifikasi kayak ganti BIOS-nya ini, firmware-nya ini. Nah ini kan terlihat not detect. Nah dia di sini bisa di Proxmox. Tapi mungkin sepertinya dia bisa sebenarnya. Nah, di sini soalnya ada warning Leaford not detect OMV ini. Jadi kayaknya karena saya jalankan di VM, jadi firmware-nya nggak detect. Mungkin. Tapi ya ini sedikit membantu sih. Jadi satu OS saja bisa kalian running beberapa sistem. Oke, kita delete aja dulu. Data system file. Yes, oke lah, delete. Ya, itu dia mungkin sekedar share informasi dan jalan-jalan kita di Open Media Vault. Nah, di sini juga saya akan pertimbangkan apakah memang perlu saya ganti Proxmox saya menjadi full Open Media Vault ini, karena memang beberapa fiturnya yang kayak ini, Docker ini bisa nambah
fitur baru atau apa ya, fitur di luar fungsi utamanya sebagai NAS itu benar-benar wah. Dan juga fitur untuk membuat virtual mesin atau VM. Jadi dalam OMV ini bisa hitungannya ya full lengkap. Jadi sedikit ada pertimbangan juga sih. Oke, sekian dulu video saya hari ini. Sampai ketemu di video saya berikutnya. Terima kasih.